warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Daraini, NIM P 2019-1097. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih pendidikan multikultural itu, kemudian apa sih urgensi pendidikan multikultural, kemudian yang ketiga bagaimana cara membangun inklusif dan juga toleransi di sekolah, dan yang terakhir yaitu pengembangan materi pembelajaran PAI yang berbasis pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan memiliki arti suatu proses untuk meningkatkan, untuk mengembangkan sikap dan tingkah laku seorang peserta didik ataupun individu untuk mendewasakan diri mereka melalui pengajaran, kemudian proses, kemudian cara mendidik, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian seringkali pendidikan itu diistilahkan dengan kalimat transfer of knowledge atau mentransfer sebuah pengetahuan. Kemudian multikultural. Multikultural itu sebenarnya diadopsi dari bahasa lain, yaitu bahasa Inggris, yaitu multicultural. Multicultural itu terdiri dari dua kata, yaitu multi dan culture. Multi itu artinya banyak, beraneka, terus beragam, dan lain sebagainya, sedangkan culture itu adalah budaya. Jadi yang kemudian multicultural itu diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu merupakan pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan yang ada dalam menghadapi perubahan demografis atau perubahan dari waktu ke waktu, dan juga budaya masyarakat tertentu atau bahkan budaya internasional. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural itu merupakan suatu proses pengembangan untuk upaya meningkatkan kayak sesuatu yang sejak awal itu memang sudah ada. Contohnya di Indonesia tuh dari dulu sejak bangsa Indonesia lahir itu sudah ada sikap gotong royong. Namun karena banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia, kemudian sikap gotong royong itu akhirnya menjadi langka atau bahkan terkikis. Jadi jarang gotong royong atau menjadi individualistik warga Indonesia itu. Jadi dengan pendidikan multikultural ini diharapkan sikap gotong royong itu menjadi kebiasaan dan karakteristik dari bangsa Indonesia lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural itu merupakan pendidikan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui aspek kognitifnya, kemudian aspek sosial, intelektual, ekonomi, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa dimulai dengan diri sendiri melalui dengan cara menghormati perbedaan dan menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghargai pendidikan yang menghargai pluralitas dan juga heterogenitas, dimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan negara yang heterogen, memiliki banyak ras, suku, etnis, kemudian bahasa, atau bahkan juga agama. Jadi pendidikan multikultural ini juga cocok diterapkan di Indonesia. Kemudian yang keempat, pendidikan multikultural itu merupakan pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keberagaman budaya, keragaman etnis, keragaman bahasa, agama, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut itu merupakan konsep dari pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, dengan diterapkannya pendidikan multikultural itu dengan baik, diharapkan bisa menghapus atau bisa meminimalisir sikap stereotip atau bukan sifat individualistik, etnosentris, dan lain sebagainya. Dan justru dengan penerapan pendidikan multikultural itu diharapkan bisa tumbuh sikap egaliter, kemudian inklusif, toleransi, berwawasan luas, kemudian pandangan yang komprehensif, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah penting, tumbuhnya kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu di warga Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen. Jadi kita harus sadar bahwa negara Indonesia itu negara yang beragam budaya, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang urgensi dari pendidikan multikultural. Nah, kan selama ini menurut saya pendidikan di Indonesia itu lebih condong kepada aspek kognitifnya saja. Contohnya, standar kelulusan peserta didik itu tergantung pada nilai ujiannya. Nah, karena lebih condong kepada salah satu aspek saja, sehingga aspek lainnya seperti sosial, emosional, kemudian moralnya itu kurang ditingkatkan.
karena kurang ditingkatkan sehingga bisa menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan itu terjadi. Contohnya pertikaian antar peserta didik, antar masyarakat, antar golongan, atau bahkan antar etnis, yang kemudian pertikaian tersebut itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, jika bangsa Indonesia itu sudah melemah persatuannya, maka bangsa lain itu bisa dengan mudah untuk mengadu domba, bisa mudah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, jika bangsa Indonesia itu sudah mudah untuk dipecah belah, mereka bisa dengan mudah untuk menjajah kembali, bisa dengan mudah untuk menghancurkan Indonesia, seperti itu. Nah, dengan pendidikan multikultural, kita itu diharapkan bisa memperkokoh persatuan bangsa Indonesia, bisa melalui gotong royong, kemudian bisa melalui bahu-membahu untuk menyumbangkan ide, menyumbangkan tenaganya untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural itu bisa meminimalisir konflik yang sering terjadi di Indonesia jika pendidikan multikultural itu benar-benar diterapkan. Jadi peserta didik itu tidak hanya disuguhkan materi saja, akan tetapi mereka juga diajari untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cuma disuguhi materi saja, mungkin mereka akan menerapkannya ketika dia ingat. Nah, kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu kan akan menjadi kebiasaan mereka. Nah, entah mereka ingat atau tidak, mereka akan tetap melakukan kebiasaan tersebut, seperti itu. Ketiga, pendidikan multikultural itu melatih peserta didik agar bisa memposisikan dirinya ke dalam masyarakat ketika ia sudah terjun di masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat itu kita pasti akan menemui sebuah perbedaan, entah itu perbedaan logat, pemikiran, bahasa, budaya, kepercayaan, atau bahkan pendapat. Dengan mempelajari pendidikan multikultural ini, peserta didik itu diharapkan bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa menghargai perbedaan. Dan ketika ia dihadapkan dengan sebuah problem, ia itu bisa mengambil keputusan dengan bijak yang di kemudian hari tidak menimbulkan perpecahan. Kemudian yang keempat, hal positif lainnya yang bisa kita ambil dari pendidikan multikultural yaitu tumbuhnya sikap peduli. Jadi pendidikan multikultural ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menanamkan sikap peduli peserta didik terhadap lingkungannya, peka terhadap lingkungannya, tanpa memandang atau membedakan dari kalangan mana, kemudian anak siapa, sultan atau tidak, ataupun memandang agama apa yang dianutnya, seperti itu. Sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai-nilai kemanusiaan itu dijunjung tinggi. Dan memang sebenarnya sudah seharusnya bahwa setiap warga Indonesia itu memiliki kesadaran harus saling tolong-menolong, kemudian harus saling peduli, peka terhadap lingkungannya, dan lain sebagainya. Dan justru warga Indonesia itu harus membuang jauh-jauh pandangan etnosentris, di mana pandangan ini itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Karena pandangan ini itu menganggap bahwa golongannya atau budayanya itu lebih unggul dibanding golongan yang lainnya, sehingga ada kesan meremehkan atau merendahkan, seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan multikultural ini diterapkan agar bisa membentuk karakter peserta didik untuk lebih memahami bahwa semua warga Indonesia itu sama, seperti itu. Kemudian peserta didik itu juga dilatih agar ia itu bisa menghargai pentingnya saling menghargai satu sama lain, kemudian pentingnya menghormati satu sama lain, toleransi satu sama lain, dan juga bisa mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian dalam menerapkan pendidikan multikultural ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural itu harus dipandang sebagai suatu proses. Jadi kita menjalani pendidikan multikultural itu secara bertahap. Jadi tidak bisa hasil dari pendidikan multikultural itu dicapai secara instan, tidak bisa dicapai selama 1 tahun lalu kelihatan hasilnya, tidak akan, tetapi butuh beberapa tahun, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari pendidikan multikultural yaitu untuk menanamkan sikap dan karakter yang respek, kemudian simpati, empati, dan apresiasi terhadap perbedaan yang ada, serta bisa
menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi negara yang kuat, kokoh, adil, makmur, dan juga sejahtera. Nah, dengan diterapkannya pendidikan multikultural, kita tidak mau lagi mendengar sebuah kasus pembunuhan atau bunuh diri karena diskriminasi atau bullying dan lain sebagainya. Justru dengan diterapkannya pendidikan multikultural, kita bisa menumbuhkan kepekaan dan mewujudkan bangsa Indonesia di antara keberagaman yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Poin yang ketiga yaitu membangun keberagaman inklusif dan toleransi di sekolah. Nah, untuk membangun sikap inklusif dan toleransi di sekolah itu, kita bisa melakukannya bersamaan dengan penerapan pendidikan multikultural. Mengapa? Karena dalam pendidikan multikultural itu peserta didik diajari saling menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian saling toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki satu sama lainnya, seperti itu. Kemudian tak hanya diajari untuk menghargai sebagai bentuk toleransi, akan tapi mereka juga diajari untuk bersikap inklusif, di mana mereka itu diajari untuk memahami bahwa semua warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama, entah itu fisiknya seperti apa, kemudian dia itu dari golongan mana, etnis apa yang dimilikinya, kemudian budaya apa, dan atau bahkan agama yang dianutnya itu seperti apa. Jadi semua memiliki hak yang sama, seperti itu. Misalkan jika ada sekelompok minoritas yang ada di sekeliling kita, nah kemudian kita itu tidak boleh mendiskriminasi, membedakan, atau bahkan membuli mereka. Mengapa? Karena mereka itu merupakan bagian dari warga negara Indonesia juga kan. Nah, karena mereka warga negara Indonesia, jadi kita juga memiliki hak yang sama terhadap mereka. Mereka juga memiliki hak sama dengan kita, hak untuk mempertahankan hidup, kemudian hak untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, dan juga mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat mereka, seperti itu. Kemudian penting juga bagi kita untuk menerapkan sikap inklusif kepada generasi muda. Mengapa? Karena generasi muda itulah yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia sendiri itu kan negara heterogen ya, negara yang memiliki suku banyak, kemudian memiliki beragam etnis, budaya, kemudian agama, dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya dan wajib bagi mereka memiliki sikap menghargai, kemudian juga toleransi. Nah, jika generasi muda tidak memiliki sikap toleransi, saling menghargai, maka di kemudian hari warga negara Indonesia itu mudah untuk diadu domba, dipecah belah, kemudian atau bahkan dijajah lagi oleh negara lain, seperti itu. Nah, kemudian para pendidik itu bisa memasukkan nilai-nilai inklusif ke dalam mata pelajaran mereka dan juga mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai role model bagi peserta didik, seperti itu. Kemudian dengan penerapan pendidikan multikultural yang diajarkan sikap saling menghargai, menghormati, kemudian toleransi, juga sikap inklusif diharapkan dapat meminimalisir adanya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Kemudian pendidikan agama sendiri itu bisa dijadikan wadah untuk menanamkan sikap inklusif dan juga menanamkan pemahaman inklusif dan pluralis kepada peserta didik, di mana peserta didik itu bersedia untuk menerima dan juga menghargai pendapat dan juga pemahaman yang berbeda dari orang lain yang memiliki basis ketuhanan dan juga kemanusiaan masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman humanis, di mana peserta didik itu mau untuk mengakui pentingnya nilai kemanusiaan dalam menjalankan agama. Kemudian yang terakhir itu pemahaman atau paradigma dialogis persuasif, di mana peserta didik itu diajari untuk selalu mengedepankan dialog dan juga cara damai ketika ia dihadapkan dalam suatu problem, sehingga mereka itu bisa memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan secara bijak tanpa menimbulkan perpecahan, seperti itu. Kemudian dengan diterapkannya atau dibangun paradigma inklusif dan juga paradigma lainnya tadi, itu diharapkan peserta didik itu bisa menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, kemudian perdamaian,
terus menegakkan nilai kemanusiaan, dan juga bisa mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Indonesia itu menjadi negara yang aman, kemudian negara yang sejahtera, terus tentram, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian selain pendidik, jadi harus ada koordinasi atau kerjasama antara peserta didik, antara pendidik, kemudian juga antara lingkungan sekolah dan juga orang tua peserta didik, supaya pembelajaran itu bisa dilakukan secara maksimal, seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membangun lingkungan pendidikan yang berbasis multikultural. Yang pertama yaitu menanamkan kepada peserta didik rasa saling pengertian, saling menghormati, peka, menghargai, dan sikap peduli terhadap satu sama lain. Kemudian juga mengajari kepada peserta didik untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga mengajari peserta didik bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain dengan baik yang mungkin bisa berbeda dengan kita, seperti itu. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa ketika kita menerapkan pendidikan multikultural, kita juga harus mengetahui kurikulum dan buku apa yang akan digunakan, seperti itu. Pengembangan materi pembelajaran PAI yang berbasis pendidikan multikultural itu yang pertama contohnya Al-Quran dalam materi Al-Quran dan hadis ya, itu adanya pengakuan terhadap keberagaman manusia, yaitu yang tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian ada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk berinteraksi kepada sesama manusia gitu. Kemudian ada juga tentang perintah untuk kita tuh bersikap adil dan tidak diskriminasi kepada non muslim atau kepada orang yang kita benci sekalipun gitu, yang tertera kepada Quran surat An-Nisa ayat 135. Kemudian juga tertera pada Quran surah Al-Hujurat, yaitu bahwa kita tidak boleh mendiskriminasi orang yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda keyakinan, berbeda kulit, berbeda gender, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang fikih, dalam bidang fikih ini kita bisa menerapkan pendidikan multikultural, yaitu tentang bagaimana cara Rasulullah itu memimpin pemerintahannya, menata pemerintahannya dalam kondisi masyarakat yang pada saat itu juga multikultural. Karena pada saat Rasulullah dan para sahabat memimpin itu kan banyak sekali suku yang ada di sana gitu, yang ada dalam negara tersebut. Contohnya seperti suku Tamim, suku Adi, kemudian suku Quraisy, dan lain sebagainya. Dan mereka itu selalu hidup secara berdampingan, tapi mereka tidak ada konflik, seperti itu loh. Kemudian dalam materi akhlak, dalam materi akhlak ini banyak sekali contoh yang diajarkan Rasulullah yang tentunya pasti penjenengan semua itu sudah tahu, seperti toleransi, kemudian saling menghargai, kemudian juga saling peka, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan ada sebuah kisah yang mungkin penjenengan sudah tahu semua, kisah tentang Rasulullah yang menyuapi seorang pengemis lelaki yang buta, dan posisinya pengemis tersebut itu bukan seorang muslim, dia itu non muslim, tapi Rasulullah itu selalu menyuapi pengemis tersebut. Jadi dalam kisah ini saya bisa mengambil pelajaran bahwa kita tuh berbuat baik tidak hanya kepada sesama muslim, tidak hanya sama budaya, sesama etnis, atau sesama lainnya. Yang penting kita berbuat baik kepada orang lain, itu ya kita sesama manusia memang harus saling berbuat baik, saling peduli, saling peka, seperti itu. Jadi tanpa pandang bulu lah, seperti itu. Kemudian dalam materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI itu kita bisa mengambil contoh tentang bagaimana cara Rasulullah itu bersosialisasi, kemudian cara Rasulullah itu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang pada saat itu tuh kan juga multikultural ya. Pada saat itu Rasulullah itu seperti yang banyak suku tadi, di saat itu Rasulullah itu juga hidup berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang
yang menyembah berhala juga kan. Nah di situ tapi Rasulullah itu saling menghormati, saling menghargai, dan tidak tidak meremehkan, merendahkan gitu. Bahkan Rasulullah itu sangat menyayangi mereka seperti itu. Mungkin seperti itu cara kita untuk mengembangkan materi pendidikan agama Islam yang berbasis pendidikan multikultural seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pendidikan multikultural. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.